Oke, halo semuanya. Jadi kemarin-kemarin Rexus baru aja rilis gaming headset terbarunya mereka yang harganya di bawah 300.000 doang, yaitu Rexus Phonix F88. Jadi buat kalian yang belum tahu, Rexus ini punya semacam 3 buah line up di gaming headsetnya mereka. Yang paling atas atau yang high end itu ada Daxa series, terus yang kedua yang mid endnya atau yang di tengah-tengah nih ada Thunder Fox series, dan yang paling bawah alias yang entry levelnya itu ada Phonix series. Nah, tapi bisa dibilang si F88 ini sekarang menduduki peringkat Phonix series yang termahal. Jadi mari kita bahas seberapa menarik gaming headset ini. Nah, jadi untuk boxnya sendiri kurang lebih begini, cukup gede dengan gambar-gambar dan tulisan-tulisan tentang si headsetnya. Untuk unboxing experience-nya standar aja lah ya, nggak ada yang aneh-aneh karena memang F88 ini harganya juga cuma 245.000 aja. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Nah, untuk kelengkapannya juga di sini cenderung simpel, cuman ada kartu garansi aja. Oke, jadi untuk headsetnya sendiri seperti ini. Spesiesnya dia adalah over-ear pastinya dengan driver berukuran 50 mm yang desainnya ini ngingetin gue sama headset yang dipakai sama kebanyakan tim balap. Karena bentuknya ini membulat dan cukup tebal dengan material plastik yang termasuk bagus di harganya. Nah, biar body drivernya ini nggak polos, di sini Rexus kasih aksen merah dengan motif titik-titik ala-ala grill gitu atau ventilasinya headset open back meskipun dia ini sebenarnya headset close back. Nah, pada bagian titik-titiknya ini ada lampu-lampu RGB yang sayang sekali nggak bisa dikontrol. Jadi modenya itu cuma ada mode bawaannya aja semacam color cycle atau color wave gitu. Bagian yang nyala-nyala ini bukan cuma di cupnya aja, tapi bahkan di bagian tangkai headbandnya pun nyala-nyala. Ini unik sih, gue baru pertama kali temuin yang kayak gini. Dia pakai LED RGB di bagian ujung-ujungnya aja, tapi dikasih semacam diffuser panjang biar RGB-nya ini merambat. Kurang lebih sama kayak RGB strip yang ada di pinggirannya mousepad cloudpad. Contohnya kayak si Daxa RGB mousepad. Masih seputar headbandnya, dia ini menggunakan modelan bando gitu yang bakalan otomatis menyesuaikan dengan bentuk kepala kita yang juga diberi lapisan kulit dengan tekstur yang cukup halus. Terus untuk earpadnya juga menggunakan bahan kulit dengan tingkat kehalusan yang sedikit lebih kaku daripada bagian headbandnya tadi dengan busa yang cenderung tipis. Maka dari itu buat gue yang telinganya cukup gede, bagian luar daun telinga gue nempel dengan bagian dalam body drivernya. Agak disayangkan sih, padahal bukan earpadnya ini udah cukup gede. Sekarang kita lanjut ke samping dulu. Dia punya kabel yang nggak bisa dilepas dan sudah braided dengan panjang sekitar 2 meteran. Cukup sekali untuk di setup PC. Dan untuk konektornya dia ada 3 biji. Satu untuk speaker, satu untuk mikrofon, dan satu lagi untuk USB. Ini ngingetin gue sama colokannya si Rexus Thunder Fox F35 kalau nggak salah. Udah lumayan lama gue cobain dan colokannya tuh sama, jadi 3 kayak gini. Intinya adalah untuk audionya dia dipisah antara speaker dan mikrofon. Terus satu lagi ada USB kan. Nah, si USB-nya ini sebenarnya fungsinya adalah untuk ngasih power ke RGB-nya. Kalau kalian colokin USB-nya doang itu nggak akan kedetek sebagai audio device ya. Di PC gue udah cobain dan memang di F35 dulu juga kayak gitu. Memang pure untuk si RGB-nya. Maka dari itu kalau kalian pengen matiin RGB-nya, sesimpel tinggal nggak usah dicolokin aja si USB-nya. Berhubung si F88 ini memang nggak ada controller sama sekali mengenai RGB-nya. Colokan 3 kayak gini nih plus minus sih. Enaknya kalau dipakai di PC atau laptop dengan dual jack ya berarti nggak perlu splitter, tinggal colok aja. Tapi sebaliknya untuk device yang cuman pakai single jack kayak di HP atau di beberapa laptop, kita jadi butuh reverse splitter alias converter yang female-nya itu dual jack dan male-nya itu single jack TRS. Tapi kalau kalian pakai di device single jack dan nggak mau pakai mikrofon ya sebenarnya tinggal colok warna hijaunya aja, jadi nggak perlu splitter apapun. Oh ya, meskipun si F88 ini nggak punya controller RGB, tapi dia udah punya namanya dial volume yang disimpan di bagian kiri belakang dari body drivernya. Nice banget. Sedangkan untuk di bagian bawah kiri depan body drivernya ada mikrofon yang ujungnya nyala-nyala warna biru, dimana power LED-nya ini digabung dengan RGB lainnya lewat USB tadi. Jadi kalau USB-nya nggak dicolok ya lampu mikrofonnya pun bakalan mati. Sebenarnya masalah ini sebelumnya udah pernah gue bahas sih, dimana lampu pada ujung mikrofon ini cukup mengganggu karena silau banget ketika kita main di ruangan yang cukup gelap tapi kita butuh open mic dan kita ingin RGB di headsetnya itu tetap nyala. Tapi untungnya mikrofonnya ini detachable alias bisa dilepas yang juga dilengkapi dengan twist lock. Jadi kalau pengen main game tanpa open mic setidaknya gue bisa lepas mikrofonnya biar nggak silau sambil tetap nyalain RGB-nya. By the way, mari kita mic test dulu.
Halo T123, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus Phonex F88 yang lagi gua pakai. Ini kelihatan di PC gue ada kabel yang nyolok, jadi ini kabelnya si Phonex F88 yang mana gua recordnya lewat PC gua dengan Audacity. Terus ini recording volumenya di 100%, jadi mentok kanan. Dan si F88 ini nggak punya pengaturan mute unmute mikrofon ataupun nggak punya pengaturan intensitas pickup dari mikrofonnya atau apa sih namanya ya, gue lupa. Volume dari mikrofonnya itu nggak ada cuy di sini. Jadi bener-bener ini kondisi mentahnya aja seperti ini. Kalau kalian colok dan kalian record di Audacity, kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini. Dan sebelumnya udah sempat gue preview bahwa ternyata suaranya udah termasuk bagus banget untuk dari ke 200 ribuan. Pronounce gue masih terdengar jelas. Paling di sini yang lumayan kenotis banget adalah suara nafas, dimana di wave juga kelihatan sebenarnya setiap kali gue menghela nafas itu dia ke pick up banget suara tarikan nafas gua. Apalagi kalau gua ngebuang nafas, misal ketawa gitu, nah, pasti ke pick up banget tuh. Tuh kan di sini langsung teriak tuh wave-nya. Jadi ya itu sedikit resiko yang perlu diterima atas kualitas mikrofonnya di gaming headset yang harganya juga cukup terjangkau. Atau kalau kalian punya pendapat sendiri tentang kualitas mikrofonnya F88 juga boleh, silakan. Oke, berikutnya mengenai kenyamanan. Beberapa udah gue bahas tadi ya masalah clamping dan earpadnya, tapi di sini gue mau tambahin lagi bahwa kelihatan dari bentuknya yang kayak gini, di mana F88 ini nggak punya adjuster macam-macam. Dia nggak bisa swivel, nggak bisa in out, apalagi flip in. Jadi bener-bener fix kayak gini aja. Untuk di kepala gua sendiri yang gak gede-gede amat, ini berasa pas meskipun clamping force antara atas dan bawahnya agak belang dikit karena body drivernya dia nggak bisa in out tadi ya. Dan seperti yang tadi udah gue bahas, earpadnya ini kurang dalam. Jadi untuk telinga yang segede telinga gua itu bagian luar daun telinganya nempel dengan bagian dalam body drivernya. Meskipun di bagian dalamnya itu sudah dilapisin sesuatu, tapi tetap aja kalau dipakai lama-kelamaan ya bakal berasa pegel juga. Gua rasa buat kalian yang telinganya sedikit lebih kecil dari gua bakalan cenderung lebih aman ya untuk pakai si F88 ini dalam jangka waktu yang lama. Oke, saatnya bahas suara. Jadi si F88 ini punya bass yang cenderung sedang tuh kecil dengan buntut pendek. Bagi gue pribadi malah pas banget sih, karena gue nggak suka bass yang terlalu gede. Terus untuk midnya mundur ala-ala V-shape dengan detail-detail di bagian ujungnya yang agak sedikit hilang tapi masih termasuk bagus. Sedangkan untuk treble-nya kurang lebih sama dengan bassnya tadi, cenderung sedang tuh kecil jadi nggak berasa pedas. Overall suaranya udah termasuk bagus, di harganya diajak main game asik karena pinpointnya aman dan stagingnya juga nggak termasuk yang sempit. Untuk dengerin musik juga oke, paling yang agak kurang dikit pas dipakai nonton film aja karena rambal bawahnya kurang dapat. Tapi balik lagi ke selera dan tetap percaya sama telinga sendiri sih. Oke, jadi segitu aja review dari gua. Overall si Rexus Phonex F88 ini bisa jadi pilihan buat kalian yang cari gaming headset di bawah 300.000 dengan desain bulky, punya RGB yang cukup rame, build quality-nya bagus dan suaranya juga bagus tentunya. Mungkin yang jadi pertimbangan dari si F88 ini adalah masalah konektornya ya. Gue udah jelasin semua tadi, jacknya dia di split, terus ada USB juga. Jadi pastikan device yang ingin kalian gunakan untuk ngedrive si F88 ini kompatibel dengan si colokannya. Kalau nggak kompatibel sebenarnya bisa aja diakal-akalin pakai converter, adapter dan lain-lainnya. Cuman ya PR harus beli lagi. Sama satu lagi buat kalian yang ngefans banget sama yang namanya Virtual 7.1 Surround Sound, itu tidak ada di F88. Gue udah nyari di boxnya, itu nggak ada fitur tersebut. Dan memang biasanya headset gaming yang ada 7.1-nya itu dia konektornya USB, bukan pakai jack, apalagi di split kayak gini. So, say goodbye to 7.1, tapi buat gue sih nggak masalah sih nggak ada fitur itu juga. Asalkan suara standarnya udah bagus ya udah cukup gitu. So ya, segitu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.